Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini dan selamat berjumpa kembali di video saya kali ini. Nama saya Maulida Putri Estuninati. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan NPM 21742011545. Nah, pada video saya kali ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yang kali ini akan membahas e-court dan e-litigation di Indonesia. Nah, kalau begitu kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah sejarah e-court dan e-litigation di Indonesia. Nah, dalam proses peradilan berperkara di pengadilan ini kita pasti seringkali menjumpai permasalahan-permasalahan seperti keterlambatan, kemudian keterjangkauan akses dan integritas. Nah, selain itu masih juga dijumpai masalah-masalah yang lain seperti awamnya masyarakat terhadap prosedur beracara, kemudian markus tersembunyi dan juga fasilitas yang kurang memadai. Hal ini tentu sangat merugikan semua pihak. Nah, untuk memangkas problematika tersebut, Mahkamah Agung berusaha untuk memodernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi berperkara di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan teknologi dengan hukum acara. Nah, secara substansial, Perma ini tidak menghapus ataupun mempengaruhi norma yang berlaku, tetapi menambah dan menyempurnakannya. Sampai saat ini, Mahkamah Agung selalu berusaha untuk menyempurnakan e-court dengan pemberlakuan Perma yang saat ini berlaku, yaitu Perma nomor 1 tahun 2019 ya, yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan atau e-litigation. Adanya e-litigation dicanangkan untuk membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkeadilan dalam memberi akses kemudahan persidangan gitu ya. Nah, sejak lahirnya Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang diundangkan pada 19 Agustus 2019, Perma nomor 2 tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perma ini merupakan jawaban dari Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa sejarahnya ya, peradilan di Indonesia ini pernah beberapa kali menerapkan virtual court atau pengadilan virtual.
Nah, pengadilan virtual atau virtual court ini adalah konsep dari pengadilan yang tidak memiliki kehadiran fisik tetapi juga masih menyediakan keadilan yang sama di ruang sidang. Namun, akses pada pengadilan virtual ini akan terbatas pada akses pengadilan secara daring gitu ya, atau virtual atau telekonferensi. Nah, di sini sejarah pengadilan yang menggunakan e-court yaitu dalam perkara TDW ini Rahadi Ramalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan nomor 354 garis slash pit B slash 2002 slash PN Jakarta Selatan. Nah, saat pemeriksaan, saksi B.J. Habibie, seluruh jalannya persidangan dengan menggunakan media telekonferensi dapat diakses oleh masyarakat karena terjalin kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surya Citra Televisi atau SCTV dengan ditandatanganinya nota kesepahaman pada tanggal 20 Juni 2002. Kemudian selanjutnya, yang kedua dalam kasus Abu Bakar Bashir pada tahun 2003, penuntut umum menghadirkan 32 orang saksi dan 7 di antaranya memberikan keterangan melalui sarana video telekonferensi. Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh orang saksi memberikan keterangan melalui telekonferensi adalah penuntut umum. Alasannya adalah karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang ditahan oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Singapura sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. Lokasi kesaksian ketujuh orang saksi ini melalui telekonferensi adalah di wilayah negara Malaysia dan negara Singapura. Jadi, saat keterangan disampaikan melalui telekonferensi, lokasinya tidak berada di wilayah hukum negara Indonesia. Pada kasus selanjutnya, ini pada kasus pencabulan TDW. Ban ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang untuk memberikan legitimasi dilakukan persidangan telekonferensi. Legitimasi melalui sarana audio visual. Nah, adanya Permen Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/7/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Mengatur persidangan secara elektronik khusus untuk perkara perdata, perdata agama, dan lain-lain, tapi tidak mengatur tentang persidangan elektronik perkara pidana. Namun, ada beberapa asas yang sifatnya universal yang dapat dijadikan acuan pada perma ini untuk melegitimasi persidangan virtual pidana. Nah, selanjutnya kita akan bahas dasar-dasar pengaturan e-court di Indonesia. Nah, e-court merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Nah, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Nah, ini di pasal 3 Perpres 95 tahun 2018 menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Perpres 95 tahun 2018 adalah tata kelola SPBE, kemudian manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE. E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik yang mana kemudian diubah dan disempurnakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian diatur pelaksanaannya di dalam SK KMA nomor 129/KMA/SK/7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Nah, kemudian manfaatnya nih, manfaat penggunaan virtual court di Indonesia. Nah, perluasan akses pengadilan terhadap para pencari keadilan. Hal ini sebagaimana fungsi hukum dan pengadilan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Fungsi hukum secara luas adalah untuk menyelesaikan konflik di mana pengadilan merupakan lembaga yang khusus dibuat untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Optimalisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mempermudah pemeriksaan saksi ahli yang sulit untuk hadir ke pengadilan. Saksi yang sedang sakit atau penyandang disabilitas. Nah, saksi ahli yang berada di luar negeri atau di luar kota ya, atau di luar negeri. Saksi-saksi ahli yang keberatan untuk hadir karena ada tanggung jawab lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu juga bisa mempermudah proses persidangan yang sifatnya pembacaan surat atau dokumen hukum. Kemudian ini ada proses dan legitimasi penyerahan pengiriman surat atau dokumen hukum secara elektronik. Kemudian juga ini ada efektivitas dan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam proses penegakan hukum, costs and benefit, economic analysis of law, analysis. Nah, ilustrasi potensi penghematan anggaran penuntutan pada Satuan Kerja atau Satker Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2020. Nah, di sini juga ada optimalisasi asas persidangan yang terbuka untuk umum dan keterbukaan informasi publik. Memperluas akses pengawasan publik terhadap persidangan melalui siaran langsung virtual court. Siaran langsung atau virtual court ini tes pencemaran alat bukti saksi ahli. Perekaman proses persidangan dalam virtual court dapat menjaga integritas dan memberikan kemudahan dalam penyusunan fakta persidangan. Nah, kemudian ini juga ada optimalisasi proses persidangan dalam rangka dalam perkara pembuktian. Nah, yang pertama ini ada pemeriksaan alat bukti surat, kemudian penunjukan dan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana,
Tiga, ini sama seperti tadi ya, optimalisasi asas persidangan untuk umum dan keterbukaan informasi publik. Nah, ini Nah, di sini kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan sistem e-court dan e-litigation di Indonesia. Akurasi. Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan ataupun transparansi sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat zaman yang tak terbendung. Satu hal yang patut bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama 4 lingkungan yang berada di bawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI. Perma nomor 1 tahun 2019 telah menambah ruang lingkup e-court dengan e-litigation sehingga menjadi satu e-filing. Kemudian yang kedua, e-payment. 3, pengiriman dokumen persidangan. 4, e-summons. Dan yang kelima, e-litigation. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan, replik, duplik, jawaban, kesimpulan, dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ruang lingkupnya ya. Kalau tadi masih seputar dasar hukumnya, pengaturannya. Nah, ini kita mulai masuk pada aplikasinya. Yang pertama adalah pendaftaran perkara online atau e-filing. Menurut pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2019, pelayanan administrasi secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang dimaksud dengan pengguna lain adalah dalam pasal 1 angka 4 Perma nomor 1 tahun 2019 adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, meliputi
jaksa, pengacara, biro hukum, pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan RI, direksi pengurus, atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, in-house lawyer, kuasa hukum insidentil yang ditentukan undang-undang. Nah, kemudian persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah kartu tanda penduduk ya atau KTP, kemudian yang selanjutnya kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi ya. Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah kartu identitas pegawai, kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian, lembaga atau badan usaha. Kartu tanda penduduk, paspor, dan identitas lainnya untuk perorangan dan penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan. Kemudian pendaftaran perkara online ini dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan PT-UN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Nah, semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Perma nomor 1 tahun 2019, administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, serta intervensi penerimaan, pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Nah, keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Ya, pasti itu ya. Kemudian pembayaran biaya panjar perkara yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Kemudian dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Proses temu kembali data yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya pembayaran panjar perkara online atau e-payment. Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat atau pemohon ini menghadap kasir ya. Dengan membawa surat gugatan atau permohonan beserta surat kuasa untuk membayar SKUM. Calon penggugat atau pemohon membayar panjar perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada
pada SKUM tersebut. Mengembalikan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon. Kemudian menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara. Dalam sistem pembayaran panjar online ini atau ini ya, pembayaran panjar secara online, SKUM, pengguna terdaftar akan langsung mendaftarkan SKUM yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi eCourt. Dalam proses generate tersebut, sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasikan oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau ESKUM. Setelah memastikan berapa panjar perkara yang harus dibayarkan, lalu langsung dapat melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya perkara melalui beberapa media, di antaranya melalui mesin EDC, kemudian EDC ini Electronic Data Capture ya, di meja informasi, kemudian bisa store tunai kepada bank yang bermitra dengan pengadilan. Ya. Nah, kalau tadi sudah untuk biaya panjar perkaranya, SKUM-nya juga tersedia berbagai metode pembayaran ya, yang bisa dibayarkan secara online. Nah, kemudian kita ke dokumen persidangan. Aplikasi eCourt juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara urusan elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Pengadilan elektronik atau e-summons sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan eCourt, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan. Dan apabila tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa. Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya, jurusita atau jurusita pengganti akan mengirimkan surat panggilan persidangan atau relas panggilan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengaduan atau SIP. Panggilan tersebut akan dikirim secara elektronik dan ditujukan ke daerah domisili elektronik para pihak. Bagi yang berada di luar wilayah hukum, maka pengadilan akan mengirimkan surat tembusan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili, yang ini sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2019. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019, informasi perkara dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan. Persidangan online atau e-litigation. Nah, ini kita sampai pada e-litigation ya.
E-litigation adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 1 angka 7 yang mana peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2019. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persidangan online adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persetujuan penggugat dan tergugat. Dalam pasal 19 Perma nomor 1 tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama, guna kelancaran sidang elektronik, hakim atau hakim ketua dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Kemudian, persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan setelah penggugat dan tergugat menyatakan persetujuannya. Apabila pihak tergugat tidak setuju, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Untuk pihak penggugat, ini dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum pada saat penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2019. Tahap-tahap jawab-menjawab. Nah, ini kita sudah masuk ya pada tahap-tahap jawab-menjawab. Nah, jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik ditetapkan oleh hakim atau hakim ketua dan diinformasikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan atau SIP. Nah, ini tercantum dalam pasal 21. Kemudian para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dianggap tidak menggunakan haknya. Pasal 22. Nah, kemudian selanjutnya pihak ketiga. Perma nomor 1 tahun 2019 juga mengatur mengenai prosedur masuknya pihak ketiga dalam persidangan secara elektronik, di mana bagi pihak ketiga yang mengajukan intervensi tersebut wajib mengikuti proses pemeriksaan secara elektronik yang sudah dilakukan. Apabila pihak ketiga tersebut tidak setuju, maka hakim atau hakim ketua akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima. Ini tercantum di dalam pasal 23. Kemudian selanjutnya tanda tangan elektronik. Dalam pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2019 mengatur bahwa putusan atau penetapan dituangkan dalam bentuk salinan putusan penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik. Peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Untuk dapat menjalankan peraturan ini, pengadilan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di mana saat ini sudah terjadi perubahan kedua ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik. Ini menyediakan sistem aplikasi yang dapat menjamin keautentikan dari tanda tangan elektronik yang ada dalam suatu putusan atau penetapan elektronik. Kemudian selanjutnya alur persidangan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di sini ada banyak sekali ya alurnya. Sebenarnya hampir sama, cuman saya akan jelaskan alurnya sebagai berikut. Alur persidangan elektronik sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah proses persidangan awal. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Hakim atau hakim ketua membuka sidang. Kemudian majelis hakim meneliti dokumen baik elektronik maupun manual yang ada dalam berkas. Kemudian hakim atau hakim ketua setelah berusaha mendamaikan para pihak, kemudian memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tahun 2019. Kemudian selanjutnya proses persidangan lanjutan. Saat sidang kedua ya, dalam agenda laporan mediator tidak berhasil, kemudian hakim atau hakim ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik court calendar untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sesuai keadaan dapat dengan pemeriksaan biasa. Kemudian kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan secara elektronik. Kemudian selanjutnya, sidang diskurs untuk membuat akun yang didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP guna menyelaraskan semua akun, baik akun majelis maupun para pihak, agar semua dapat terverifikasi dan akun para pihak sebagai syarat agenda dapat dilanjutkan dan penyelarasan jadwal persidangan yang harus ditaati oleh para pihak yang semua terakomodasi dalam Sistem Informasi Pelaporan Peserta atau SIPP. Nah, kemudian setelah semua tercatat dalam SIPP, kemudian skors dicabut dan sidang dilanjutkan untuk agenda lanjutan, yaitu untuk pemberian kesempatan penyampaian jawaban. Kemudian panitera pengganti mencatatkan semua data persidangan pada sistem informasi pengadilan. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat tidak mengirimkan jawaban atau replik atau duplik ataupun kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda 1 kali. Kemudian selanjutnya proses persidangan lanjutan. Setelah majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka majelis hakim meneruskan jawaban kepada akun penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Setelah hakim atau hakim ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik, maka majelis hakim meneruskan replik kepada akun tergugat melalui sistem informasi pengadilan. Kemudian setelah hakim atau hakim ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka majelis hakim meneruskan duplik tersebut kepada akun penggugat. Nah, jadi ini semua dilakukan secara online ya. Replik dupliknya nanti akan diteruskan oleh hakim atau hakim ketua. Nah, kemudian semua dokumen yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan wajib dalam format PDF dan RTF atau Docs. Kemudian ini pada saat pembuktian.
para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Asli dari surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan. Kemudian itu untuk file-file aslinya atau surat-surat aslinya diperlihatkan secara langsung di muka persidangan ya. Kemudian pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan atau dengan persidangan biasa di ruang sidang. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audiovisual dibebankan kepada penggugat dan atau kepada pihak tergugat yang menghendaki persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan di mana saksi dan atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat. Nah, kemudian putusan, ini kita sudah masuk pada putusan ya. Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua di persidangan kemudian diupload secara elektronik. Pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan atau penetapan secara putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Kemudian pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan melalui agenda jadwal sidang elektronik dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, itu dia pembahasan e-court dan e-litigation di Indonesia mulai dari sejarah, dasar hukum, manfaat, kemudian proses-proses berperkara ataupun proses persidangan di secara online ya menggunakan aplikasi e-court tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.